Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku pengen ngebahas tentang USK Geografi tahun 2018, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan ke soal, ada baiknya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan follow juga Instagram Ruang Nining untuk melihat update-update soal mengenai latihan-latihan kita di sini. Nah, langsung saja soal nomor 1, itu proses kondensasi sangat berperan dalam pembentukan perawanan yang menghasilkan hujan. Proses pembentukan perawanan diawali dari proses A. Pembekuan, B. Evaporasi, C. Deposisi, D. Sublimasi, E. Konvergensi. Oke. Nah, apa itu kondensasi? Kondensasi pasti kalian pernah mendengarkan. Ini merupakan materi hidrologi di kelas 1. Oke, coba kita lihat. Nah, ini merupakan gambar proses terbentuknya hujan atau dinamakan siklus hidrologi. Jadi, di sini ada kata kondensasi. Nah, ini kondensasi. Kondensasi ini, jadi sebelum terbentuknya kondensasi atau sebelum terjadinya kondensasi, itu langkah pertama atau proses awal yang terjadi itu evaporasi. Nah, apa itu evaporasi? Evaporasi itu merupakan penguapan, menguapnya air yang ada di permukaan bumi, kemudian membentuk awan. Nah, uap-uap air yang naik ke atas karena pemanasan dari sinar matahari tersebut kemudian akan membentuk awan. Nah, awan-awan ini kemudian akan berkondensasi. Maksud berkondensasi di sini yaitu dia mengalami kejenuhan atau pendinginan. Nah, apabila awan tersebut sudah jenuh, dia akan turun menjadi presipitasi, precipitation. Nah, atau nama lainnya hujan. Nah, setelah dia turun menjadi hujan, air yang jatuh ke atas permukaan tanah tersebut akan mengalami infiltrasi atau masuknya air ke dalam tanah. Di dalam tanah tersebut nanti ada yang dinamakan perkolasi. Nah, rock deep percolation maksudnya itu air yang ada di bawah tanah tersebut dia akan mengalir di dalam batuan-batuan sampai kemudian dia akan bersatu dengan air tanah atau kembali lagi ke laut. Jadi sebelum proses awal kondensasi itu proses yang terjadi adalah evaporasi. Jadi di sini jawabannya yaitu B, evaporasi. Kemudian coba kita lihat deposisi. Kalau pembekuan itu berarti air yang mengalami pendinginan kemudian membeku. Tapi bukan berarti kondensasi itu dia akan mengalami pembekuan ya, karena kita masih mempunyai sinar matahari, jadi tahap pendinginan tersebut tidak sampai membeku. Paling yang terjadi yaitu pembentukan salju, itu pun kalau misalnya daerah tersebut terlalu dingin. Nah, deposisi atau desublimasi, nah itu merupakan proses membekunya suatu benda yang memiliki zat tertentu yang dapat memberikan warna seperti kristal. Sedangkan sublimasi itu perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Contohnya seperti es yang langsung menguap tanpa mencair. Ini terjadi apabila keadaan suhu yang ada di sekitar benda tersebut terlalu panas. Nah, jadi nama lain dari deposisi itu merupakan desublimasi, itu kawannya sublimasi. Yang E konvergensi. Konvergensi itu dia konvergen. Konvergen artinya bergabung atau penggabungan. Nah, lanjut. Soal nomor 2. Di antara metode klasifikasi iklim berikut yang banyak digunakan untuk menentukan zona agroklimat atau wilayah yang cocok untuk menanam padi khususnya di pesisir Pulau Jawa adalah A. Thornwhite, B. Smith-Ferguson, C. Alderman, D. Junghun, E. Borema. Ini materi atmosfer kelas 1 juga. Nah, jadi kalau di buku geografi kelas 1 itu yang sering dibahas
jenis iklim Smith-Ferguson, Junghun, Haldeman juga ada. Tapi kalau misalnya Thorn White sama Borema ini jarang ya. Nah, oke, coba kita lihat dulu apa itu dimaksud dengan jenis klasifikasi iklim Thorn White. Jadi, menurut Thorn White, itu klasifikasi iklim didasarkan pada presipitasi, suhu, dan penguapan. Kebutuhan air bagi tanaman bukan hanya tergantung pada jumlah hujan, tetapi berapa air yang hilang karena menguap. Jadi di sini dia bergabung. Kalau menurut Thorn White itu klasifikasi iklim itu berdasarkan hujan, suhu, dan penguapan. Tidak hanya curah hujannya saja yang dihitung, tetapi air yang sudah ada tersebut yang kemudian menghilang juga termasuk ke dalam jenis klasifikasi iklim. B. Smith-Ferguson. Nah, kalau menurut Smith-Ferguson, klasifikasi iklim itu dia berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering, jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Haldeman, penentuannya sama dengan Smith-Ferguson, yaitu curah hujan. Juga berdasarkan curah hujan. Dan di sini juga ada bulan basah dan bulan kering, tetapi dia dikaitkan atau lebih difokuskan kepada kegiatan agroklimat, atau dia lebih fokus kepada kegiatan pertanian. Misal, jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan cocok untuk budidaya padi sawah. Sedangkan palawija dia cocok dengan curah hujan 100 mm per bulan. Jadi dia lebih difokuskan curah hujan untuk tanaman pertanian. Sedangkan menurut Junghun, itu klasifikasi iklim di Indonesia, dia berfokus ke Indonesia itu berdasarkan ketinggian tempat. Dan Borema menyatakan bahwa klasifikasi iklim itu berdasarkan pola curah hujan bulanan di suatu wilayah. Dengan mengetahui tipe iklim ini, kita dapat mengetahui periode rata-rata musim hujan dan musim kemarau. Kalau Borema menentukan musimnya, musim hujan kapan terjadi, musim kemarau kapan terjadi berdasarkan curah hujan. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah Haldeman. Soal nomor 3, siklus tertutup mata air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi yang berlangsung dalam waktu tertentu secara terus-menerus dikenal sebagai proses yang disebut A. Siklus hidrologi, B. Manajemen air, C. Peredaran air, D. Perkolasi, E. Retribusi air. Ini sangat jelas, jawabannya adalah A. Nah, apa itu siklus hidrologi? Jadi sebelum itu coba kita lihat lagi, masih dengan gambar ini sama seperti penjelasan di soal nomor 1 ya. Ini merupakan siklus hidrologi. Jadi siklus perputaran air di muka bumi dari mulai penguapan, kondensasi, turun menjadi hujan, infiltrasi, kemudian perkolasi, kembali lagi ke laut dan menguap lagi, itu dinamakan sebagai siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu sendiri dia ada 3, ada siklus kecil, siklus sedang, dan siklus besar. Oke, siklus hidrologi. Kalau misalnya manajemen air itu merupakan pengaturan air, peredaran air ini ya retribusi ya, distribusi ya, hampir sama seperti, tapi itu dalam wilayah yang kecil. Sedangkan redistribusi air itu seperti peredaran kembali air tersebut. Nah, sedangkan perkolasi ini tadi kan ada di gambar, itu merupakan proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari suatu lapisan tanah ke lapisan di bawahnya sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Soal nomor 3 jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini adalah salah satu contoh dampak adanya perubahan iklim di bumi. A. Munculnya berbagai spesies baru di hutan-hutan Indonesia. B. Rentannya hama serangga di musim dingin. C. Peningkatan area lahan basah di Australia dan Afrika. D. Habitat burung pantai di Amerika Serikat makin sesuai dengan kebutuhan burung.
E. Peningkatan kejadian malaria, kolera, dan banyak penyakit infeksi yang lain. Ini sangat jelas, jawabannya adalah E. Meningkatnya kejadian malaria, kolera, dan banyak penyakit infeksi lainnya yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim, karena tubuh kita tidak bisa menyesuaikan dan makhluk hidup lain juga tidak bisa menyesuaikan lagi dengan alam, sehingga dia menjadi wabah bagi manusia. Soal nomor 5. Cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini makin sering terjadi dipercaya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Peristiwa tersebut adalah sebagai akibat peningkatan suhu bumi sebesar A. 3 derajat Celcius, B. 2 derajat Celcius, C. 1 derajat Celcius, D. 0,8 derajat Celcius, E. 0,4 derajat Celcius. Jadi, peneliti Dewan Nasional Perubahan Iklim yaitu Dr. Agus Supangat mengungkapkan suhu permukaan bumi mengalami kenaikan 0,8 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir atau 100 tahun terakhir. Jadi jawaban di sini adalah 0,8 derajat Celcius. Itu perhitungan tahun 2015. Nah, ada yang mengatakan kalau misalnya pada tahun 2020 ke atas nanti itu peningkatan suhu bisa mencapai 1 derajat Celcius. Jadi sekarang itu kita masih berada di ambang 0,8 derajat Celcius peningkatan suhu bumi. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah D. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk melihat playlist soal olimpiade lainnya dan tonton juga video-video selanjutnya.